Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya saham-saham Big Bang, ada BRI, BMRI, BCA, BTN, terus ada BRIS. Kita coba ya dari IHSG-nya dulu ya. Ya untuk IHSG di perdagangan hari Senin ya, tanggal 22 September 2025. Yang dimana IHSG-nya ditutup melemah 0,14%, close di harga 8.040. Kalau kita lihat secara teknikal ya, memang ada, kemungkinan ini akan jadi rejection ya untuk IHSG-nya, kemungkinan dia akan turun ya untuk menguji support 7.960-an kalau yang di garis hijau. Kita selama dia bertahan di atas support-nya ya 7.960-an, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Cuman kalau kita lihat, untuk IHSG ada kemungkinan dia, eee, sideways di area-area atas ini ya, kalau kita lihat ada kemungkinan sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk IHSG-nya. Kita pantau aja ya selama dia bertahan di atas support 7.967, dia akan, sideways dan melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kita seandainya kok, ada 2 skenario ya, dia jebol di support-nya 7.960-an, kita bisa pantau juga ya, di sini memang ada terlihat gap ya, di area 7.850 sampai 7.890-an ya, di area ini ya, kita bisa tandai ya, di sini memang ada gap, berdekatan juga dengan EMA 20 di sini kalau kita lihat. Jadi, ada kemungkinan seandainya, skenario yang ini gagal, dia jebol area support, kita bisa pantau ya, juga untuk gap yang bawah tadi ya, kita bisa tandai juga seandainya dia jebol ke area gap, kita bisa pantau dan kalau memang terjadi rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya, untuk, IHSG-nya. Jadi ada 2 skenario, tapi ada kemungkinan memang sideways di area atas ya, 7.960-an sampai 8.080-an ya, di area ini kita bisa tandai ya untuk IHSG-nya. Ya kita lanjut untuk saham yang pertama ada BBRI ya, yang ditutup melemah melemah 2,12%, close di harga 4.160. Kalau kita lihat ya untuk inflow asingnya juga, kalau kita lihat di sini untuk inflow asingnya ya, dia mencatatkan net sell 24 miliar, tipis aja ya kalau kita lihat memang, di sini ada akumulasi yang sangat konsisten ya di Bank BRI, dan di sini ada koreksi sehat aja ya 24 miliar sedikit. Untuk secara teknikalnya Bank BRI ada kemungkinan dia retest dulu ya, kita bisa tandai ada support yang terdekat di 4.060, kita bisa pantau dulu di area sini, kalau memang terjadi rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya. Jadi untuk BRI dia cenderung turun ya, untuk menguji support 4.060, support yang terdekat, dan kita bisa lihat juga ya di sini untuk BRI-nya ada gap yang cukup lebar di area 3.870-an ya sampai 3.980-an ya di sini kalau kita lihat. Jadi ada 2 kemungkinan ya, kita bisa pantau dulu ya untuk sektor keuangan, yang di mana sektor keuangan ini ditutup rata-rata terkoreksi ya, saham-saham Big Bang. Jadi kita bisa tandai di sini ada kemungkinan dia turun ya di area support di area 4.070-an atau 60-an, di area sini seandainya dia kuat terjadi rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk BRI. Tapi seandainya support yang terdekat ini dijebol, kita bisa pantau juga ya di area gap ya, memang di sini ada gap yang cukup lebar. Seandainya ini valid tertutup ya besok, kita bisa ambil entry kembali ya untuk Bank BRI-nya ya. Selamat untuk yang sudah take profit ya di area-area pucuk ya, di area resisten 4.270-an ya.
Kalau kita lihat juga sebenarnya trading di saham-saham Big Bank ya, di Bank BRI, bisa kasih cuan ya walaupun, kalau kata orang lambat ya di saham-saham Big Bang. Kalau kita lihat di sini juga kenaikannya cukup lumayan ya. Untuk berapa hari aja ini kita bisa tandai ya, seandainya kita bisa ambil di area support, jual di area resisten, berapa persen nih kita ukur ya kan, sekitar 15-an% ya, untuk berapa hari doang ya kalau kita lihat. Karena orang-orang yang trading di saham Big Bang pastinya dia porsinya lebih besar ya. Ini berapa kali take profit di situ ya, lumayan ya untuk Bank BRI ya, trading di Bank BRI ya. Jadi skenario-nya seperti ini ya untuk Bank BRI. Kita lanjut untuk saham berikutnya, ada PMRI ya. Ya untuk PMRI di perdagangan hari Senin ini ya, dia ditutup menguat tipis ya 0,91%, close di harga 4.420. Kalau kita lihat ya, coba kita lihat, info asingnya ya, saham PMRI ya. Untuk asing di saham PMRI mencatatkan net buy ya, ternyata tipis ya 7 miliar di sini kalau kita lihat. Kalau kita lihat secara rata-rata memang ada distribusi ya, investor asing terus jualan. Untuk di perdagangan hari Senin ada net buy tipis aja. Kalau coba lihat secara teknikalnya ya, memang secara teknikal karena investor asing pun cenderung dia distribusi atau jualan terus, jadi harga sahamnya pun tertekan ya di area-area support bawah ya. Kita bisa pantau juga di area support ini. Hari ini juga ada net buy cuman tipis, kalau kita lihat juga kenaikannya tipis aja ya. Jadi selama, investor asingnya masih ada jualan yang cukup kenceng, jadi ada kemungkinan saham Bank Mandiri pun dia masih akan tertekan. Kita bisa tandai ya area supportnya ya ini, terkuatnya ya, sampai resistennya di 4.600-an, untuk support terdekatnya di 4.310 ya. Jadi ada kemungkinan untuk Bank Mandirinya dia masih sideways di area bawah ya. Kalau sampai jebol 4.000 berapa nih, kalau kita jebol sampai 4.250 memang sangat, keterlaluan ya. Kalau kita lihat dia pergerakannya, cenderung turun ya, berbeda dari Bank BRI tadi, dia udah menunjukkan sedikit ada perbaikan chart ya kalau kita lihat. Tapi untuk di Bank Mandirinya dia sampai balik lagi loh ke area support terkuatnya ya di area sini. Jadi ada kemungkinan dia masih di area sideways-nya ya untuk beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat ya di sini ada kemungkinan dia sideways di area-area ini. Kalau kita lihat juga investor asingnya masih ada distribusi, memang harganya nanti nggak kemana-mana ya, area sideways-sideways aja sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk, Bank Mandirinya. Kita bisa untuk jangka panjang kita bisa ambil ya di buy on support aja udah, ini masih cukup menarik. Tapi kalau memang jebol ya memang begitu parah ya dari saham-saham yang lain, yang BRI aja udah ada perbaikan chart ya, tapi Bank Mandirinya masih cukup tertekan karena memang investor asingnya terus jualan di saham Bank BMRI. Kita coba lanjut ya untuk BPNI. Ya, untuk BPNI di perdagangan hari Senin ini ya, ditutup melemah 1,41%, close di harga 4.210. Kalau kita lihat memang, secara jangka menengahnya ya, dia sideways dari semenjak April ya, 22 April di sini kalau kita lihat ya, dia sideways di harga 3.950 sampai 4.440 ya, memang cukup lebar dia sideways-nya ya. Ada kemungkinan dia, akan menguji support-nya kembali ya untuk Bank BNI. Kalau kita lihat kita bisa tandai ya untuk area-area support-nya ya, di 3.990 kita bisa ambil posisi, kita bisa tungguin ya. Di sini juga ada gap yang cukup lebar, jadi ada kemungkinan, untuk Bank BNI cenderung turun kembali ya, dia menguji support-nya sebelum
melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa pantau aja di area-area ini ya, untuk BBNI ya, jadi cenderung turun, kita pantau aja sudah terjadi rejection kita bisa ambil posisi ya. Selamat yang udah seandainya dia trading juga ya, cukup lumayan juga di saham BBNI ya, walaupun TikTok-TikToknya ini pelan tapi, lumayan juga cuannya ya. Kita coba ukur dulu ya, dari area support-nya ke area resisten ya, sekitar 13%-an ya, sekitar 13% lumayan ya, di saham saham Big Bang ya, kita lihat. Kita coba lanjut untuk saham BBCA. Oh ya, kita belum lihat ya inflow asingnya ya tadi, lupa guys, di BBNI, cek dulu. Ya, untuk BBNI, ada net sale ya 98 miliar memang chart-nya itu pun terkoreksi ya, ada kemungkinan juga lanjut koreksi. Kita coba lanjut di BBCA ya. Ya, untuk BBCA di perdagangan hari Senin ini dia ditutup melemah ya, melemah tipis 0,96%, close di harga 7.725. Kita coba cek, eee, asingnya dulu ya di BBCA. Ya, untuk di perdagangan hari ini, BBCA ya, investor asing mencatatkan net sell kembali ya, 153 miliar. Kemarin sempat ada, net buy 67 miliar ya, tipis. Untuk hari ini dia dibuang kembali ya, cukup kencang juga 153 miliar. Kalau kita cek secara teknikalnya ya, eee, kita bisa tandai area support ini, mungkin hampir sama ya ini untuk BBCA dengan BMRI ya, dia ada kemungkinan dia akan menguji support-nya kembali ya, di 7.500-an. Kemungkinan besar dia akan sideways di area ini ya, dan sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya, ada target terdekat di area gap ya 8.650-an ya untuk menjadi target. Tapi untuk beberapa hari ini ada kemungkinan masih tertekan ya, karena sektor keuangan yang lainnya juga masih tertekan. Untuk bank BCA-nya ada kemungkinan dia sideways, masih sideways di area bawah ya. Kita coba lanjut untuk BRIS. Ya, di perdagangan hari Senin BRIS ditutup candle-nya merah ya, cuman kalau kita lihat di sini pembukaan dan penutupannya di harga yang sama ya, di harga 2.610. Kalau kita lihat dia bergerak di bawah EMA 20-nya ya. Kita cek EMA 34 ya, di bawah EMA 20. Jadi ada kemungkinan untuk BRIS dia akan melanjutkan, penurunannya kembali ya, karena kalau kita lihat memang di sini cukup rapih dia turunnya ya, kalau kita lihat. Sorry guys. Ada kemungkinan, eee, BRIS dia melanjutkan penurunannya ya, kita bisa tandai juga jadi area resisten ya. Sektor keuangan memang lagi berapa hari ketika ya, jadi ada kemungkinan untuk BRIS dia akan melanjutkan pelemahannya kembali ya, di support 2.470-an ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya. Kalau kita lihat kita pantau aja dulu ya untuk saham BRIS ya, untuk trading wait and see dulu lah, cari saham-saham yang lain. Kita coba lanjut ke BBTN ya, hapus dulu guys. Ya,
Untuk BPTN di perdagangan hari ini ditutup melemah ya 2,25%, dia close di harga 1.305 ya. Kalau kita lihat memang, di sini, dia terjadi rejection dia di area resisten dia mau turun ya. Kalau kita lihat sesuai, analisa yang kemarin ya, kita bisa tandai ya di sini ada gap dan di perdagangan hari ini, dia udah masuk di area gap, kita bisa pantau dulu ya untuk BPTN seandainya dia menutup gap dan ada rejection di area tutup gap, dia akan, eee, melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa pantau dulu ya di area gap ini, seandainya gap ini ditembus, dia lanjut turun, dia akan melanjutkan penurunannya kembali pastinya. Kita bisa tandai juga di area garis trendline ini di harga sekitar 1.200-an ya kalau kita lihat di sini, sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk Bank BTN-nya ya, kalau kita lihat. Kita bisa wait and see dulu kita ya, sektor keuangan kita pantau di area-area support kuatnya dia ya, kalau memang terjadi rejection kita bisa ambil ya untuk BTN-nya ya. Ya, cukup sekian ya guys di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.